Bab 1237. Jika Mileye meninggal. Wanita bergaun polos. Nyatanya, hanya ada satu orang yang paling ditakuti kuil kuno dari awal hingga akhir, yaitu pelindung Mileye, wanita bergaun polos. Untuk wanita bergaun polos misterius ini, kuil kuno sangat takut, dan karena alasan inilah kuil kuno tidak berani menyerang Mileye sebelumnya. Wanita itu hampir membunuh 6 dimensi dengan satu pedang. Kepala biara kuil kuno sedikit mengangguk, katakan. Biksu itu berkata dengan suara yang dalam, wanita ini bukan dari 5 dimensi, juga bukan dari 4 dimensi, dia mungkin dari dimensi 3. 3 dimensi. Mendengar perkataan itu, kuil kuno tiba-tiba mengerutkan kening, dan biji tasbih di tangannya berhenti berputar. Tetua pengurus pun mengernyit, 3 dimensi. Biksu itu mengangguk, dari semua tanda, dia seharusnya orang 3 dimensi. Namun, 3 dimensi saat ini tidak bisa diselidiki. Tetua pengurus sedikit bingung, apa maksudmu? Biksu itu berkata dengan suara yang dalam, 3 dimensi tampaknya telah menghilang begitu saja. Itu seharusnya disembunyikan oleh seseorang. Apalagi, ketika kami pergi ke alam semesta 3 dimensi. Setelah berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, itu sangat berbahaya. Ada energi pedang yang kuat yang menjaganya, jadi aku tidak berani mendekatinya sama sekali. Tetua pengurus berkata dengan suara berat, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa. Biksu itu mengangguk, tidak, sangat berbahaya. Tetua pengurus setelah meditasi sejenak, dia memandang kepala biara kuil kuno. Kepala biara kuil kuno berkata dengan lembut, 3 dimensi, itu menarik. Tetua pengurus berkata dengan suara berat, mungkinkah kekuatan wanita itu sudah melampaui alam escape? Kepala biara kuil kuno berkata sambil tersenyum, segalanya mungkin. Wajah tetua pengurus tertunduk, jika dia sampai di alam escape. Kepala biara kuil kuno tiba-tiba berkata, tidak apa-apa, karena dia tidak membantu Mileye membersihkan lawan, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, ada yang dia takutkan, dan kedua, ada yang menahannya. Jika kita bisa mendapatkan kitab Taoisme, ditambah dengan kitab suci Buddha milik kita, kuil kuno dapat menembus batas, kemudian pergi ke dunia Elysium. Dunia Elysium. Tujuan dari seluruh kuil kuno. Tetua pengurus mengatupkan kedua tangannya bersama biksu itu dan menyebut nama Buddha. Kepala biara kuil kuno tiba-tiba berkata, pengurus, kamu atur semua biksu pertapa yang berlatih di luar untuk kembali, masalah ini harus diselesaikan. Setelah berbicara, dia berjalan menuju gunung. Tetua pengurus memberi hormat sedikit, lalu berbalik pergi bersama biksu itu. Setelah beberapa saat, bel berbunyi di atas kuil kuno. Alam semesta 5 dimensi. Di dalam kamar, Mileye mengeluarkan ruang buku. Ruang buku hanyalah sebuah ruangan kecil, dari luar tidak ada yang istimewa. Kali ini, kakak sulung muncul di kamar. Kakak sulung melihat ke ruang buku, dan berkata dengan lembut, majikan seharusnya menyimpannya untuk dia sendiri, tapi sayangnya. Berbicara tentang ini, dia melirik Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye berkata, kakak sulung sudah lama berhubungan dengan majikan. Apakah dia mengatakan sesuatu ketika dia menghilang? Setelah hening sejenak, kakak sulung berkata, ada, dia bilang kami akan bertemu lagi kalau berjodoh. Akan bertemu lagi kalau berjodoh. Mileye. Kakak sulung berkata dengan lembut, jika memungkinkan, kamu dapat mengunjungi keluarga Ye di dunia Dao jika ada kesempatan. Mileye mengangguk, ya. Kakak sulung berkata lagi, walaupun kamu bukan majikan, tapi kamu mewarisi sebab akibat dari majikan. Maksud aku, ada baik dan buruk, asal-usul majikan tidak sederhana,
terutama leluhur keluarga Ye. Mile Ye menggelengkan kepalanya. Aku bukan Gita Ye, mungkinkah leluhur keluarga Ye akan membunuhku? Kakak sulung berkata, belum tentu, karena kebanyakan orang bahkan tidak tahu kalau kamu bukan majikan. Mile Ye terdiam. Memang, sangat sedikit orang yang bisa melihat sebab akibat dalam dirinya. Sejauh ini yang bisa melihatnya dengan mata telanjang adalah Tiandao 5 dimensi. Mile Ye bertanya lagi, apakah ada keturunan keluarga Ye? Kakak sulung mengangguk, ya. Ketika majikan menerobos, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Jadi dia membiarkan beberapa anggota klannya pergi dengan tenang, tetapi dia meremehkan kemampuannya sendiri karena dia menerobos terlalu cepat. Dia tidak bisa menahannya. Tidak bisa menahannya. Mile Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sungguh jenius. Kakak sulung memandang Mile Ye, satu hal lagi, tingkatan alammu saat ini adalah kerugian besar. Kamu harus mencapai setengah langkah alam escape secepat mungkin. Jika kamu bisa mencapai setengah langkah alam escape, serangan balik dari aturan Tao seharusnya jauh lebih rendah. Mile Ye mengangguk, aku tahu. Seperti yang dikatakan kakak sulung, kelemahan terbesarnya sekarang adalah tingkatan alamnya sendiri. Tingkat alam sangat rendah. Alam ilusi. Mile Ye duduk bersila di tanah. Matanya perlahan tertutup. Mile Ye mengeluarkan pil, yang merupakan pil pemurnian dan penerobosan yang diberikan kepadanya oleh Jessica Guan, yang digunakan untuk menerobos alam pemurnian dan penerobosan. Namun, dia belum menelan ramuan ini sebelumnya, karena dia baru saja menembus alam ilusi belum lama ini. Tapi sekarang, dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Mile Ye meminum ramuan itu secara langsung, dan segera, energi murni terpancar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, aura yang kuat meluap dari tubuhnya. Lambat laun, aura di sekitar Mile Ye menjadi semakin kuat. Dunia Dao. Pada hari ini, 36 Master Alam Escape dari dunia Dao meninggalkan dunia Dao. Tujuan dari 36 orang itu adalah 5 dimensi. Faktanya, Ordo Suci dan Alam Peri tidak memiliki begitu banyak Master Alam Escape. Sebagian besar Master Alam Escape dikumpulkan oleh beberapa kultivator lepas dan kekuatan lainnya. Alasan mengapa semua orang datang sangat sederhana. 5 dimensi memiliki kitab Taoisme. Demi kitab Taoisme, semua Master Alam Escape akan gila. Dan Ordo juga sangat pintar. Dia berjanji kepada semua orang bahwa begitu kitab Taoisme diperoleh, semua orang akan membagikannya. Karena alasan inilah dunia Dao memiliki Master Alam Escape yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Ordo dan Brian Jiang. Klan Jalan Iblis. Ordo turun ke 5 dimensi bersama 36 Master Alam Escape, dan Queen bisa dibilang langsung mendengar berita itu. Namun, dia tidak berdaya. Karena dia tidak bisa membantu sama sekali. Sekarang klan Jalan Iblis, hanya satu alam escape, benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat tidak berdaya. Di depan aula utama klan Jalan Iblis, Queen melihat ke ujung langit di kejauhan, matanya dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu bahwa wanita bergaun polos telah pergi. Bagaimana Mile Ye akan bertarung melawan 36 Master Alam Escape ini? Selain itu, kuil kuno juga bekerja sama dengan dunia Dao. Bagaimana Mile Ye akan melawannya? Di samping Queen, Fitomo berkata dengan lembut, jika kita tidak memprovokasi wanita bergaun polos itu. Saat dia berbicara, dia tersenyum pahit. Mengapa klan Jalan Iblis bisa jatuh sejauh ini? Hanya karena memprovokasi wanita bergaun polos itu. Itu lebih dari memprovokasi, mereka bahkan mengundang pihak lain ke dalam keluarga, yang secara langsung membuat keluarga mereka hampir musnah. Klan Jalan Iblis saat ini dalam menghadapi hal-hal ini,
tidak dapat berbuat apa-apa. Di pintu masuk aula utama, Queen terdiam. Nyatanya, klan Jalan Iblis telah berakhir. Jika bukan karena Mileye, wanita bergaun polos itu akan membunuh semua orang di klan Jalan Iblis. Kapan wanita bergaun polos berbaik hati? Hanya ketika berhadapan dengan Mileye, dia akan menunjukkan sisi baiknya. Saat ini, Queen tiba-tiba berkata, "Aku ingin turun." Dengan kata itu, ekspresi Fitomo berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Nona, ini sama sekali tidak mungkin, sekarang." Queen berkata dengan lembut, "Jika aku turun, aku masih bisa membantu sedikit." Setelah berbicara, dia menghilang. Melihat hal tersebut, Fitomo merasa ngeri dan segera mengejarnya. Di sisi lain, di reruntuhan yang ditinggalkan, seorang wanita berjalan perlahan. Orang ini adalah Monique Qian. Dulu ada klan super kaya di reruntuhan ini. Ribuan klan. Garis darah manusia fana. Leluhur keluarga Qian dulunya adalah garis darah manusia fana pertama dunia Dao. Pada saat itu, keluarga Qian adalah klan terbesar dunia Dao. Sayangnya, di mana ada kejayaan, maka ada kemunduran. Setelah keluarga Qian, anak cucunya merosot dan berangsur-angsur menurun. Pada periode terakhir, dia adalah ketua klan termuda dari klan 1000. Agar bisa mengubah situasi keluarga, dia menggunakan beberapa metode rahasia untuk membawa beberapa anggota klan pergi ke alam semesta 5 dimensi, ingin membangun kembali keluarga mereka di sana. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tiandao 5 dimensi begitu mesum. Pada saat itu, ada orang tua tiba-tiba muncul di belakang Monique Qian, dan orang tua itu memberi hormat kepada Monique Qian, ketua klan. Monique Qian berkata dengan lembut, "Ada berapa orang?" Orang tua itu berkata dengan suara berat, "Lebih dari 100. Namun, kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa mereka adalah anggota dari klan 1000. Tidak hanya itu, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki garis darah telah sepenuhnya diencerkan. Dapat dikatakan bahwa setidaknya 90% dari mereka tidak mungkin untuk mengaktifkan garis darah klan." Monique Qian terdiam. Orang tua itu mendesah dengan suara pelan, bercampur duka dan gembira. Hal yang menyedihkan adalah bahwa klan 1000 telah benar-benar menurun, dan hal yang membahagiakan adalah nona mudanya berhasil menembus belenggu garis darah. Bisa dibilang nona adalah orang keluarga Qian terhebat setelah leluhur. Seolah memikirkan sesuatu, orang tua itu buru-buru berkata lagi, "Nona, Ordo dan yang lainnya membawa 36 master alam escape ke 5 dimensi." Untuk kata-kata itu, Monique Qian sedikit mengernyit, 36. Orang tua itu mengangguk, 36. Apalagi ketua sekte Ordo dan ketua alam peri pergi sendiri. Sepertinya mereka ingin membunuh Mileye itu. Monique Qian terdiam. Orang tua itu hendak berbicara, ketika Monique Qian tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi ke 5 dimensi, kamu di sini." Perlahan-lahan panggil kembali semua anggota klan. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Alam semesta 6 dimensi. Shirley Wen datang ke paviliun tempat tinggal Tiandao 6 dimensi. Shirley Wen berkata dengan suara yang dalam, 36 master alam escape 6 dimensi telah tiba. Tiandao 6 dimensi berkata dengan lembut, "Tujuan mereka adalah Mileye." Shirley Wen mengangguk, "Ya." Tiandao 6 dimensi diam. Shirley Wen berkata lagi, "Kuil kuno juga berangkat." Tiandao 6 dimensi memandang Shirley Wen, "Berapa orang?" Shirley Wen berkata dengan suara berat, 9 biksu pertapa, semuanya alam escape atas. Apalagi tetua pengurus memimpin tim itu sendiri. Untuk kata-kata itu, Tiandao 6 dimensi berdiri tiba-tiba. Shirley Wen menatap Tiandao 6 dimensi, "Ada apa?" Tiandao 6 dimensi berkata dengan suara berat,
sesuatu akan terjadi. Shirley Wen sedikit bingung, kenapa? Tiandao 6 dimensi berkata dengan lembut, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika Mileye itu mati? Wanita bergaun polos. Shirley Wen langsung kepikiran wanita bergaun polos. Jika Mileye meninggal, apakah wanita bergaun polos akan berhenti? Tentu tidak. Shirley Wen berkata dengan suara yang dalam, ini benar-benar akan terjadi. Di suatu tempat di langit berbintang, Saphira Mu perlahan memanggang ikan kecil di depannya. Ikan bakar di langit berbintang, ini restoran satu-satunya. Saat ini, sebuah suara terdengar dari telinganya, mereka semua akan memukulinya. Sudut mulut Saphira Mu sedikit terangkat, dan senyumnya sedikit aneh, bukankah ini sangat bagus? Bersambung.